Kamu berdiri di dekat jendela raksasa sebuah kapal luar angkasa sekaligus kota bergerak yang sudah menjadi rumahmu selama belasan tahun bersama dengan ratusan orang lainnya. Kamu mengamati benda aneh yang makin mendekati kapalmu, bertanya-tanya apakah benda itu bakal mengakhiri perjalanan ini dan hidupmu. Benda itu mirip asteroid, tapi geraknya seperti komet, bergerak kayak ada yang dorong. Apa itu mesin buatan peradaban luar angkasa lain? Apakah kamu ditakdirkan bakal celaka atau malah bertemu dengan kecerdasan lain? Oke, lupain dulu deh fantasi kiamatnya dan perhatikan lebih saksama pengganggu dari luar angkasa yang dinamakan komet gelap ini. Pertanyaan paling menggelitik tentu saja, apa yang bikin mereka bergerak? Kemungkinan besar gas atau material yang keluar dari permukaan benda-benda luar angkasa ini. Yang menarik, sampai baru-baru ini gak ada yang yakin mereka beneran ada. Komet gelap pertama baru ditemukan beberapa tahun lalu, dan sejak itu peneliti sudah mengidentifikasi 14 komet gelap, termasuk 7 yang baru saja ditemukan. Kisah komet gelap dimulai tahun 2016, waktu ilmuwan sadar ada yang aneh dengan asteroid bernama 2003 RM. Orbitnya nggak sesuai dengan yang mereka perkirakan. Dia sedikit bergeser, dan nggak ada yang bisa menjelaskan dengan perilaku asteroid lazim, yaitu ketika mereka menerima dorongan kecil akibat pemanasan yang nggak merata dari sinar matahari. Sebaliknya, gerakannya menunjukkan kalau 2003 RM mungkin mengeluarkan material, sesuatu yang sering dilakukan komet. Tapi ada masalahnya, benda itu nggak kelihatan kayak komet, nggak ada ekor, nggak ada awan gas yang kelihatan, cuma titik cahaya kecil, kayak asteroid biasa. Awalnya ilmuwan mikir 2003 RM cuma misteri yang nggak biasa. Tapi tahun 2017, teleskop menemukan objek aneh lain. Yang ini dari luar tata surya kita. Namanya Oumuamua. Objek ini juga tampak seperti asteroid, tapi jalurnya berubah kayak ada gas yang keluar. Kesamaan antara Oumuamua dan 2003 RM membuat peneliti berpikir mungkin ada lebih banyak objek aneh seperti itu di luar sana. Sampai tahun 2023, 7 lagi sudah ditemukan di tata surya kita. Penemuan-penemuan ini cukup untuk memberikan nama komet gelap ke objek jenis baru ini. Sekarang ilmuwan punya cukup data untuk mulai melihat pola dan belajar lebih banyak tentang ciri-ciri mereka. Jadi mereka sudah mengidentifikasi 2 kelompok utama komet gelap. Kelompok pertama yang lebih besar dinamakan komet gelap luar. Ukurannya berkisar antara ratusan kaki ke atas. Komet-komet ini mengikuti orbit elips yang panjang mirip dengan komet tradisional yang berasal dari area dekat Jupiter. Kelompok kedua, komet gelap dalam, lebih kecil, biasanya puluhan kaki lebarnya. Komet-komet ini bergerak di orbit yang nyaris berbentuk lingkaran dan tetap dekat matahari, di sekitar bumi, Venus, dan Mars. Pertanyaan utamanya adalah dari mana komet gelap berasal? Apa mereka sisa-sisa dari benda yang lebih besar yang pecah? Benda-benda luar angkasa ini bisa bantu kita memahami sejarah tata surya. Gimana kalau mereka yang bawa bahan-bahan buat kehidupan ke bumi awal? Setelah mempelajari komet gelap lebih baik, kita mungkin bisa tahu apa mereka mengandung bahan-bahan kayak es atau senyawa organik. Dan memang, beberapa peneliti yakin kalau komet gelap mungkin punya atau pernah punya es dan berperan penting dalam membawa air ke bumi. Menurut beberapa penelitian, beberapa asteroid di sabuk asteroid wilayah antara Mars dan Jupiter yang dipenuhi puing-puing berbatu mungkin punya es di bawah permukaannya. Dan es dari sabuk asteroid ini mungkin sudah melakukan perjalanan ke ruang angkasa di sekitar bumi. Artinya, ini bisa jadi jalur bagi air untuk mencapai planet kita. Hingga kini belum ada yang mengatakan dengan pasti bahwa komet gelap yang mengantar air ke bumi. Tapi bisa saja ada mekanisme lain untuk mindahin es dari satu bagian tata surya ke bagian lain. Penelitian ini juga mengisyaratkan hubungan antara komet gelap dan kelompok yang dikenal sebagai komet keluarga Jupiter. Ini adalah komet-komet yang orbitnya sangat dipengaruhi oleh gravitasi Jupiter yang sering menarik mereka ke arah matahari. Hubungan ini membuat pemahaman tentang asal dan perilaku komet gelap menjadi lebih sulit. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat perbedaan antara asteroid dan komet. Asteroid tradisional adalah benda berbatu yang mengorbit relatif dekat dengan matahari, biasanya di dalam garis es. Daerah ini sangat dekat dengan matahari, jadi es di permukaan asteroid langsung berubah dari padat ke gas, cuma menyisakan batuan. Sedangkan komet adalah badan es yang terbentuk jauh dari matahari. Begitu mereka mendekati bagian dalam tata surya, esnya mulai berubah dari padat ke gas, menciptakan awan yang terlihat yang disebut koma atau ekor sambil melepaskan debu dan gas. Komet gelap bikin definisi ini jadi kabur.
Mereka terlihat kayak benda berbatu mirip asteroid tanpa koma atau ekor, tapi mereka punya perilaku khas komet, yaitu percepatan kecil non-gravitasi. Percepatan ini terjadi pas es berubah jadi gas yang memberikan dorongan kecil ke benda itu. Setelah menganalisis 7 komet gelap yang sudah teridentifikasi, astronom memperkirakan antara 0,5% dan 60% dari semua objek dekat bumi mungkin termasuk kategori misterius ini. Karena kemungkinan besar komet gelap berasal dari sabuk asteroid, es mungkin ditemukan bahkan di wilayah sabuk yang tadinya dikira terlalu panas. Nah, objek dekat bumi seperti komet gelap gak selamanya berada di orbit yang sama. Lingkungan dekat bumi gak stabil, dan objek-objek biasanya tetap berada di sana sekitar 10 juta tahun. Karena usia tata surya lebih dari 4,5 miliar tahun, ini berarti objek-objek dekat bumi yang baru harus terus menggantikan objek yang hilang. Astronom sudah menggunakan model komputer untuk mensimulasikan gerakan benda-benda di bawah pengaruh percepatan non-gravitasi. Mereka menelusuri jalur benda-benda ini selama 100.000 tahun dan nemuin banyak yang berakhir di area yang sama dengan tempat kita menemukan komet-komet gelap saat ini. Ingat kan batu luar angkasa 2003 RM yang pertama kali disebut komet gelap? Nah, komet ini memberikan petunjuk yang menarik banget. Orbitnya yang berbentuk elips membawanya mendekati bumi, lalu keluar dekat Jupiter sebelum balik lagi ke bumi. Lintasan ini sesuai dengan prediksi para ilmuwan mengenai komet keluarga Jupiter, sebuah objek yang kemungkinan besar terlempar ke dalam dari orbit aslinya. Tapi kebanyakan komet gelap lain yang dipelajari tampaknya berasal dari area dalam sabuk asteroid dekat Mars. Komet gelap seringnya kecil dan berputar dengan cepat. Astronom sering menggambarkan mereka sebagai es batu kotor. Soalnya objek ini merupakan campuran batu dan es. Dan ketika melewati garis es, esnya mulai berubah jadi gas. Proses ini nggak cuma menyebabkan percepatan non-gravitasi kecil, tapi juga meningkatkan laju perputarannya. Dan makin cepat objek-objek ini berputar, makin mudah mereka pecah jadi serpihan yang lebih kecil. Potongan yang pecah juga punya es. Ketika perputaran makin cepat, potongan pecah lebih kecil lagi. Proses ini terus berlanjut sampai hanya tersisa benda-benda yang sangat kecil dan berputar cepat. Siklus fragmentasi ini menjelaskan kenapa komet gelap seringnya kecil banget. Tapi bisa juga berarti jumlah komet gelap lebih banyak dari yang kita ketahui saat ini. Penelitian komet gelap memberikan wawasan baru tentang distribusi es di tata surya dan jalur potensialnya menuju lingkaran dekat bumi. Ini juga memunculkan pertanyaan menarik. Misalnya, seberapa banyak es yang masih tersembunyi di sabuk asteroid? Atau mungkinkah komet gelap berperan dalam mengantarkan air atau bahan organik ke bumi? Salah satu poin paling penting adalah bahwa komet gelap bisa jadi mewakili bagian signifikan dari objek-objek dekat bumi. Kalau ini benar, berarti pemahaman kita tentang populasi objek-objek dekat bumi dan potensi bahaya mereka buat planet kita masih jauh dari lengkap. Proses yang membentuk komet gelap mulai dari sublimasi sampai fragmentasi bisa jadi faktor utama dalam evolusi badan-badan es di seluruh tata surya. Untungnya sekarang ilmuwan bisa menggabungkan pemodelan canggih dengan observasi. Hal ini bisa membantu kita memahami objek-objek langka yang mungkin menyimpan petunjuk tentang sejarah air dan kehidupan di bumi. Tata surya kita penuh dengan objek-objek misterius yang berasal dari mana-mana. Pada bulan Oktober 2017, para peneliti di Hawaii melihat benda misterius yang mereka namai Oumuamua. Ini berarti pengunjung dari negeri yang jauh dalam bahasa Hawaii, atau itu adalah seekor sapi yang sangat besar. Benda ini mengikuti orbit pelarian, benar-benar melarikan diri dari tarikan gravitasi planetnya, seperti melempar bola keluar angkasa dan tidak akan pernah kembali lagi. Artinya, benda aneh ini datang dari suatu tempat di luar tata surya kita. Ada banyak sekali teori tentang benda itu, mulai dari asteroid sederhana hingga pesawat luar angkasa. Para ilmuwan bahkan mengira benda itu adalah bongkahan es nitrogen dari planet yang mirip Pluto. Bentuknya yang aneh hanya menambah misteri. Perubahan besar pada kurva cahaya menunjukkan bahwa benda ini bisa saja memanjang, seperti tabung, atau lebih pipih, seperti panekuk. Benda ini tidak seperti benda yang pernah kita lihat. Oumuamua tidak berperilaku seperti komet atau asteroid. Komet berbentuk es dan memiliki ekor yang terang saat melintas dekat matahari. Sedangkan asteroid pada dasarnya hanya berupa batuan dan tidak memiliki ekor.
Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak melepaskan gas seperti aku, tapi ia juga bukan batuan biasa. Permukaannya sangat mengkilap, hampir seperti logam yang dipoles. Ketika melintasi matahari, Oumuamua melesat dengan cepat seolah-olah ada roket yang menumpanginya, dan bukan gravitasi matahari yang memberi dorongan tiba-tiba pada Oumuamua. Para ilmuwan tidak tahu pasti apa penyebabnya. Jadi, apa ya? Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, para ilmuwan sekarang berpikir bahwa Oumuamua mungkin adalah komet dengan hidrogen beku di permukaannya. Hidrogen ini bereaksi dengan sinar matahari, mempercepat komet dan mengubah lintasannya. Oumuamua kemungkinan besar mendapatkan semua hidrogen tersebut karena terpapar banyak sekali sinar kosmik dalam waktu yang lama. Warna merah yang indah juga dihasilkan dari sinar-sinar tersebut. Oumuamua adalah pengunjung dari tata surya yang masih muda dan kacau, di mana tabrakan dan migrasi terjadi setiap saat. Sistem seperti itu sering melontarkan banyak objek kecil. Oumuamua mungkin didorong oleh planet seperti Jupiter yang gravitasinya sangat kuat sehingga bisa melontarkan benda-benda besar ke luar angkasa. Hal yang sama juga sering terjadi pada komet. Oumuamua sudah meninggalkan tata surya kita. Meskipun objek serupa kadang-kadang mengunjungi kita sekitar 1 kali per tahun. Untuk mengetahui lebih banyak tentang tamu misterius ini, para astronom berencana mengirim wahana untuk mengejar Oumuamua. Wahana ini akan memanfaatkan orbit bumi dan Jupiter untuk meluncur dengan cepat agar bisa mengejar komet tersebut. Tapi, sebagian tamu tak terduga itu tinggal lebih lama. Pada bulan Oktober 2019, teleskop luar angkasa Hubble milik NASA memotret sebuah komet kebiruan yang membawa debu dan gas. Komet tersebut sudah berada di dalam tata surya pada saat itu, sekitar hampir 500 juta kilometer jauhnya dari bumi, di suatu tempat di antara Mars dan Jupiter. Kita bisa melihat debu yang berpendar mengelilinginya, tapi kita belum bisa melihat inti komet karena ukurannya yang terlalu kecil. Nah, kecil itu relatif di sini. Benda ini berukuran sekitar 975 meter atau sama dengan 9 lapangan sepak bola. Pada bulan Maret, foto-foto Hubble menunjukkan kalau ada pecahan kecil komet yang memisahkan diri dari inti komet. Artinya, komet ini sangat aktif, tidak seperti Oumuamua. Ketika mengamatinya lebih jauh, kami menemukan bahwa inti planet ini merupakan campuran partikel es dan debu yang lepas. Permukaannya juga sangat mirip dengan yang lain, dengan area kasar dan selimut halus puing-puing es dan debu. Komet ini ditemukan oleh astronom amatir Gennady Borisov, sehingga diberi nama Komet 2I Borisov. Selamat, para ilmuwan dengan cepat mengonfirmasi bahwa komet ini berasal dari luar tata surya, dan benda-benda ini benar-benar membuat para turis antusias. Benda ini melaju dengan kecepatan luar biasa, yaitu sekitar 177.028 km per jam. Itu cukup cepat untuk mengelilingi bumi 4 kali hanya dalam waktu 1 jam. Kunjungan ini sangat menarik karena beberapa alasan. Sebagian besar komet di tata surya kita berasal dari sabuk Kuiper atau awan Oort. Sabuk Kuiper adalah area di luar orbit Neptunus. Sabuk Kuiper seperti cincin besar yang mengelilingi matahari yang dipenuhi dengan banyak objek kecil dan es. Semuanya merupakan sisa-sisa benda purba yang berasal dari masa ketika tata surya kita masih sangat muda. Awan Oort lebih jauh lagi. Awan ini seperti gelembung raksasa di sekeliling tata surya. Juga dipenuhi objek-objek es yang sangat tua. Sebagian besar komet periode panjang berasal dari sana. Tapi dari mana asal komet 2I Borisov? Kita masih belum tahu pasti. Para ilmuwan mengatakan bahwa kemungkinan besar ia terbentuk di sistem bintang lain yang bisa jadi lebih muda atau lebih tua dari tata surya kita. Aneh juga kalau ada pilihan ketiga, NASA. Bagaimanapun, ia mungkin telah ditendang keluar dari sistem asalnya, seperti halnya Oumuamua. Meskipun komet 2I Borisov terlalu kecil untuk mempertahankan atmosfernya sendiri, komet ini mengalami koma ketika mendekati matahari. Koma adalah nama yang lucu untuk awan gas dan debu bercahaya yang mengelilingi inti komet. Awan ini terbentuk ketika panas matahari menyebabkan es komet menguap, melepaskan debu dan gas ke angkasa. Yang satu ini lebih bersahabat daripada Oumuamua dan memberi kita lebih banyak waktu untuk mempelajarinya. Hasilnya, kita belajar lebih banyak tentang sifat-sifat uniknya yang keren. Misalnya, ia tidak pernah berinteraksi dengan bintang lain. Tapi sayangnya, Borisov juga harus pergi.
Sekarang ia berada di jalur yang akan membawanya kembali ke ruang antar bintang. Namun masih banyak pengunjung yang akan datang. Dan kamu mungkin pernah mendengar tentang yang satu ini. Komet besar 1996. Itulah sebutan untuk komet Hyakutake. Nama komet ini juga diambil dari nama astronom yang menemukannya, Yuji Hyakutake. Kebetulan sekali komet ini ditemukan pada malam tahun baru. Pada tanggal 25 Maret 1996, benda ini melintas sangat dekat dengan bumi, hanya sekitar 0,1 satuan astronomi, sedikit lebih jauh dari bulan. Benda ini melintas di atas kutub utara. Ini merupakan salah satu perjumpaan komet terdekat dalam 200 tahun terakhir. Benda langit ini bisa dilihat di seluruh dunia dan tampak sangat terang dan indah di langit, membentang luas. Dan komet ini tidak hanya terlihat satu malam saja. Komet ini semakin terlihat selama bulan Maret dan menjadi salah satu objek paling terang di langit malam pada akhir bulan. Komet ini baru sepenuhnya memudar pada akhir bulan Mei. Komet ini merupakan komet periode panjang yang artinya butuh ratusan tahun untuk mengorbit matahari. Terakhir kali ia mengorbit adalah sekitar 17.000 tahun yang lalu, dan sekarang periode orbitnya bertambah menjadi 70.000 tahun. Tapi jangan kecewa, masih ada komet-komet lain yang akan mencerahkan siang dan malam kita. Selain itu, ada juga objek-objek ruang angkasa yang memilih untuk tinggal lebih lama. Ada sebuah asteroid dengan nama bersuku kata banyak yang untuk mengucapkannya saja, aku sudah kesulitan. Nama ini dalam bahasa Hawaii berarti si nakal dari Jupiter. Untungnya, para ilmuwan berbaik hati kepada kita dan menjulukinya BZ. Ini mewakili para narator. Terima kasih. Ini adalah asteroid kecil dengan diameter hanya sekitar 2,9 km. Dari namanya kamu bisa menebak bahwa asteroid ini berbagi orbit dengan Jupiter. Tapi ada satu hal yang menarik. Asteroid ini bergerak ke arah yang berlawanan, yang dikenal sebagai orbit retrograde. Asteroid yang tidak biasa ini ditemukan pada tanggal 24 November. Asteroid ini mengorbit matahari selama sekitar 11 tahun 8 bulan. Kadang-kadang melintas di dalam dan di luar orbit Jupiter. Asteroid ini telah bergerak seperti ini setidaknya selama 1 juta tahun dan akan tetap seperti itu selama 1 juta tahun lagi. Tapi kenapa ia bergerak dengan cara? Pada tahun 2017, sebuah objek asing terlihat di tata surya kita. Objek itu berbentuk tabung panjang mirip dengan paneku. Asteroid atau komet yang pernah kita lihat tidak ada yang tampak seperti itu. Eksteriornya juga aneh, setidaknya 10 kali lebih reflektif daripada benda-benda lain di antariksa, dan beberapa mengatakan benda ini memiliki permukaan mirip dengan logam yang dipoles. Ketika melewati matahari dan meninggalkan jangkauan kita, benda itu berakselerasi lebih cepat dari yang bisa dijelaskan oleh gravitasi kita. Sekilas benda ini seperti memiliki roket di punggungnya. Tamu tidak biasa ini bahkan memiliki nama khusus, yaitu Oumuamua. Nama ini berasal dari bahasa Hawaii yang berarti pengintai atau pengunjung dari negeri yang jauh. Dan karena karakteristiknya, para ilmuwan mulai bertanya-tanya apakah ini adalah kunjungan dari makhluk planet lain. Sebelum benar-benar percaya dengan dugaan fiksi ilmiah itu, para astronom mengumpulkan informasi yang bisa dipercaya. Dimulai dengan fakta bahwa Oumuamua pasti berasal dari tata surya lain, pasti ada kejadian buruk di sistem asalnya yang menyebabkan ia terlontar. Tapi mereka tidak tahu apakah benda itu komet atau asteroid. Keduanya merupakan benda langit yang mengorbit matahari, tapi memiliki komposisi dan perilaku yang berbeda. Komet sebagian besar tersusun dari es, debu, dan material berbatu yang sering disebut sebagai bola salju kotor. Ketika komet mendekati matahari, panasnya menyebabkan es menguap, melepaskan partikel gas dan debu ke angkasa. Hal ini menciptakan ekor bercahaya terang yang bisa memanjang hingga jutaan mil. Komet umumnya memiliki orbit elips yang seringkali membawa mereka dari bagian terjauh tata surya menuju ke matahari. Asteroid sebagian besar tersusun dari batu dan logam. Di tata surya kita, asteroid merupakan sisa-sisa pembentukan awal tata surya dan biasanya ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tidak seperti komet, asteroid tidak memiliki ekor saat mendekati matahari karena tidak memiliki es. Orbit asteroid umumnya mengikuti jalur yang lebih bundar dibandingkan dengan komet.
Menurut perhitungan, Oumuamua seharusnya adalah komet karena tampaknya berasal dari lokasi yang berbeda di alam semesta. Namun Oumuamua tidak menunjukkan tanda-tanda khas aktivitas komet. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak memuntahkan gas saat melintas. Tidak sepertiku. Meskipun berperilaku seperti komet, Oumuamua lebih mirip asteroid. Pertanyaan besar lainnya adalah bagaimana awal mula para ilmuwan bisa menemukan Oumuamua. Mengingat luasnya ruang dan waktu di galaksi, hal ini sungguh luar biasa. Bintang-bintang memiliki masa hidup jutaan atau miliaran tahun, dan pembentukan tata surya membutuhkan waktu ratusan juta tahun. Bahkan objek tercepat pun membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk bergerak dari satu bintang ke bintang lainnya. Sebaliknya, manusia baru mengamati langit dengan teleskop selama sekitar 400 tahun, hanya sepenggal kecil dari waktu kosmik. Dan baru dalam beberapa dekade terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir, kita memiliki teknologi untuk mendeteksi dan melacak objek-objek redup yang bergerak cepat. Entah batu-batu seperti ini berlimpah atau kita memang sangat beruntung bisa mendeteksinya, atau benda ini memang ingin dilihat. Pertanyaan lainnya adalah dari mana objek seperti itu mungkin berasal? Sangat tidak mungkin Oumuamua berasal dari sistem tata surya yang sudah matang dan stabil karena sistem seperti itu tidak melontarkan banyak materi untuk mengisi galaksi. Sesekali sebuah batu bisa saja terlontar, tapi jarang sekali batu tersebut bisa meluncur jauh, sedangkan sistem yang masih muda berperilaku berbeda. Di lingkungan yang masih kacau, tabrakan, penggabungan, dan migrasi terjadi di mana-mana. Banyak sekali batuan kecil di sana, calon-calon yang sempurna untuk dilontarkan. Tata surya yang melontarkan Oumuamua pasti memiliki planet yang mirip dengan Jupiter. Ukuran dan gravitasinya yang masif bisa mempengaruhi objek-objek lain dalam sistem sehingga berpotensi untuk terlontar. Tapi tidak semua sistem keplanetan memiliki planet seukuran Jupiter. Seringkali planet-planet masif berada dekat dengan bintang induknya dan menjadi versi Jupiter yang lebih panas. Planet-planet seperti ini yang mengitari matahari dengan nyaman, kecil kemungkinannya untuk melontarkan serpihan. Planet-planet mirip Neptunus mungkin juga berperan. Meskipun tidak semasif Jupiter, mereka cenderung menyebut daerah terluar tata surya sebagai rumah mereka. Tata surya kita memiliki sabuk Kuiper, tempat penampungan komet di bagian terluarnya. Pada masa awal pembentukan tata surya, interaksi antara planet mirip Neptunus dan puing-puingnya umum terjadi. Akan tetapi menemukan planet serupa Neptunus di tata surya lain merupakan tantangan tersendiri. Metode yang digunakan untuk mendeteksi eksoplanet bekerja lebih baik pada objek masif yang dekat dengan bintang induknya, sehingga sulit untuk menemukan planet serupa Neptunus di tempat yang lebih jauh. Oumuamua juga dikaitkan dengan teori aneh tentang bagaimana kehidupan muncul di alam semesta, yaitu teori panspermia. Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta dan dapat didistribusikan di antara planet-planet dengan berbagai cara, seperti asteroid, komet, atau bahkan pesawat antariksa. Hipotesis ini menyatakan bahwa kehidupan pasti berasal dari satu lokasi di alam semesta dan kemudian menyebar ke benda-benda langit lainnya. Para pendukung teori panspermia berpendapat kalau objek antar bintang seperti itu berpotensi membawa mikroba kecil yang merupakan bahan penyusun kehidupan di antara sistem-sistem bintang. Jika benda-benda seperti itu menabrak planet atau bulan, mereka bisa memindahkan materi-materi tersebut dan menyemai kehidupan di benda langit itu. Untuk saat ini belum ada bukti yang mendukung gagasan bahwa komet ini secara khusus membawa kehidupan antar sistem bintang. Setelah penelitian bertahun-tahun, konsensus umum yang didapat adalah bahwa Oumuamua memang sebuah komet. Alasan komet ini bergerak secara aneh adalah karena mungkin ada hidrogen beku di permukaannya yang bereaksi ketika terkena sinar matahari. Semakin dekat ke matahari, semakin cepat dia bergerak melepaskan hidrogen itu dan mengubah jalurnya di tata surya. Warnanya juga mendukung teori ini. Warnanya merah yang mungkin berarti dia telah terpapar sinar kosmik untuk waktu yang lama. Semakin lama terpapar oleh sinar-sinar itu, maka semakin banyak hidrogen yang dikumpulkannya.
Tapi karena belum sepenuhnya yakin, para astronom punya rencana untuk mengikuti si pengunjung ini. Salah satu idenya adalah mengirim misi untuk memeriksanya. Komet ini sudah jauh dari kita, tapi mungkin belum terlambat. Kita mungkin bisa mengirimkan wahana yang cukup cepat untuk mengejar komet tersebut. Rencana ini dinamai Proyek Lyra dan bertujuan untuk menggunakan orbit Bumi dan Jupiter untuk melontarkan wahana cukup jauh untuk mencapai Oumuamua. Jika berhasil, ini akan menjadi wahana antariksa tercepat yang pernah dikirim ke luar angkasa. Salah satu potensi lintasan wahana antariksa ini adalah memanfaatkan tarikan gravitasi planet kita dan Jupiter sebagai efek lasso. Tapi bukan Ted Lasso ya. Wahana ini akan meninggalkan planet kita dan masuk kembali ke orbit Bumi sebelum akhirnya dilontarkan untuk mendekati tarikan Jupiter. Wahana ini akan dikirim kembali ke dekat planet kita untuk kedua kalinya dan dilontarkan dengan kekuatan yang cukup untuk mencapai komet. Proyek Lyra juga ditujukan untuk mengikuti tamu jauh kedua bernama Borisov. Yang satu ini ditemukan oleh seorang astronom amatir dan kini namanya disematkan padanya. Yang menarik tentangnya adalah tampilannya yang bersih. Mirip dengan Oumuamua, kita juga belum pernah melihat yang seperti Borisov. Penelitian terhadap cahaya yang berasal dari awan debu dan gasnya menunjukkan kalau ia sangat bersih dibanding objek-objek antariksa lainnya. Setelah pertama kali ditemukan pada bulan Agustus, suara dari luar angkasa, gak ada yang bisa mendengar kata-kata, tawa, atau teriakan di luar angkasa. Katanya sih gitu, kita gak bisa mendengar apa-apa di luar angkasa karena kondisinya. Tapi kalau kondisinya pas, seperti gas panas yang mengelilingi lubang hitam di pusat Perseus, luar angkasa bisa cukup berisik. Perseus itu galaksi yang jaraknya 250 juta tahun cahaya dari kita. Peneliti menangkap suara luar angkasa, yaitu ombak bergulung melalui gas plasma di Perseus. Mereka pertama kali sadar kalau lubang hitam menghasilkan sinyal akustik pada tahun 2003. Tapi baru kali ini, sinyal itu terdengar telinga manusia dan suaranya serem. Ngarai yang dipenuhi cairan di Titan. Hampir 10 tahun lalu, pesawat antariksa NASA menemukan ngarai dalam di salah satu satelit Saturnus, Titan. Lebarnya sekitar 800 meter dan bentuknya mirip Grand Canyon. Tapi ngarai ini dipenuhi hidrokarbon cair dan inilah pertama kalinya kita menemukan bukti ngarai dan kanal berisi cairan di Titan. Tata surya kita dipenuhi partikel kecil dan batuan besar yang mengelilingi matahari sama seperti planet. Kadang lintasan beberapa batuan itu berubah, makanya puing-puing yang jatuh nabrak planet. Kebanyakan meteorit dan komet lahir di tata surya, sebagiannya dari sabuk asteroid antara Jupiter dan Mars, yang lainnya berasal dari sabuk Kuiper di luar orbit Neptunus. Tapi 5 tahun lalu, saintis nemu objek aneh, batuan luar angkasa panjang berwarna merah bernama Oumuamua. Mungkin panjangnya lebih dari 1000 meter, tapi bukan ukurannya yang bikin objek ini luar biasa. Ini adalah objek antar bintang pertama yang kita lihat melewati tata surya. Artinya, objek ini terbentuk dan datang dari sana. Objek ini menjelajah lebih jauh daripada asteroid dan komet dari tata surya. Gak ada yang tahu asal objek aneh ini. Dulu sekali, saat Oumuamua memulai perjalanan dari sistem planet induknya, posisi bintang berbeda dari sekarang. Jadi sulit untuk mastiin dari mana Oumuamua berasal. Batuan ini bisa aja udah menjelajah selama miliaran tahun. Solar Termination Event. Matahari bukan cuma bola gas yang membara di langit. Sebenarnya, matahari adalah jaringan air mancur plasma besar yang rumit, medan magnet, dan gumpalan materi aneh yang ukurannya 500 kali lebih besar daripada planet kita. Lalu, ada Solar Termination Event. Pada aktivitasnya, matahari mengalami siklus palung dan puncak. Kira-kira sekitar 11 tahun sekali, matahari lebih aktif daripada periode lainnya. Saat siklus itu berakhir, emisi dan bintik matahari yang dikeluarkan lebih sedikit karena medan magnet melemah pada saat itu dan bertabrakan dengan khatulistiwa matahari. Akibatnya terjadi tsunami plasma yang besar. Tsunami plasma ini melewati permukaan matahari selama berminggu-minggu. Inilah badai terkuat di tata surya. Badai ini berputar, meledak, dan mengamuk di luar angkasa sehingga memengaruhi jaringan listrik kita.
Saat badai ini muncul, bintik besar mulai terbentuk di matahari dekat dengan garis medan magnet yang kuat. Biasanya saat itulah siklus dimulai lagi dan belum ada yang tahu kenapa bintik itu terbentuk. Kita juga nggak yakin apa ini cuma terjadi di akhir siklus. Sebenarnya, tahu lebih banyak tentang ini bisa membantu kita lebih siap menghadapi badai matahari. Tsunami di Mars. Sepertinya garis pantai di bawah permukaan Mars terbentuk karena 2 tsunami besar. Mars punya tanah longsor terpanjang di tata surya. Bebatuan jatuh dari gunung sekitar miliaran tahun lalu. Batu-batu itu jatuh ke air dan menyebabkan gelombang besar yang melintasi lanskap Mars. Saat tsunami itu makin besar, bebatuan itu mengikis tanah padat di bawahnya. Ombak berpasir ini meninggalkan jejak di garis pantainya gak begitu dekat Olympus Mons. Artinya, ombak-ombak itu mungkin aja menjelajah sejauh ratusan ribu kilometer dan hal ini memperkuat teori kalau dulunya Mars adalah lautan yang tersembunyi di bawah permukaannya yang kering dan gersang. Oumuamua emang keren karena jadi objek pertama dari luar tata surya yang kita lihat. Sayangnya objek ini udah lewat, jadi nggak bisa diteliti lagi. Tapi ada objek lain dari luar tata surya setelah Oumuamua, yaitu komet bernama Borisov. Komet ini punya ekor yang panjangnya lebih dari 160.000 kilometer. Saintis mendapat foto pertama Borisov tahun 2019. Komet ini dikelilingi kilau putih terang dan itulah salah satu tanda pertama yang disadari oleh saintis kalau komet ini bukan dari tata surya kita. Mereka mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengingat Oumuamua yang cepat menghilang. Borisov datang dari tempat dingin, sedingin sabuk Kuiper, dan ada teori yang bilang komet ini berasal dari sekitar Katai Merah, yaitu jenis bintang paling umum di galaksi kita Bima Sakti. Sayangnya Borisov juga cepet banget, sampai-sampai saintis cuma bisa melihatnya beberapa minggu sebelum komet ini melewati planet kita. Sekarang, Borisov udah hampir keluar dari tata surya kita. Nemu planet baru emang seru ya, seperti di tahun 2017 saat sekelompok peneliti menemukan Bumi Super. Bumi Super adalah eksoplanet, yaitu planet yang mengorbit bintang di luar tata surya kita. Masa planet ini hampir 3 kali Bumi dan jaraknya cuma 21 tahun cahaya. Bumi Super mengorbit bintang Katai M dan selesai mengelilinginya dalam 2 minggu, itu periode 1 tahun di planet ini. Jarak planet ini ke bintangnya lebih dekat daripada jarak Merkurius ke matahari, tapi bintang Katai M lebih dingin daripada matahari. Jadi mungkin aja planet ini masih punya air. Bumi Super adalah istilah planet yang lebih ringan dari raksasa es seperti Uranus dan Neptunus, tapi lebih besar dari Bumi. Planet ini bisa berupa batuan, gas, atau bahkan kombinasi keduanya. Bumi Super yang mereka temukan tahun 2017 menarik karena jenis planet ini juga bisa punya kehidupan. Leroy Chiao adalah astronot yang memimpin Stasiun Luar Angkasa Internasional tahun 2005. Saat keluar dari pesawat untuk terakhir kalinya, dia melihat cahaya yang aneh seolah-olah 5 cahaya terbang di dekatnya. Bentuknya seperti piramida karena satu cahaya sudah sedikit mendahului. Chiao langsung manggil salah satu rekannya yang juga ada di luar pesawat dan dia bertanya apa rekannya juga melihat objek terbang, tapi ternyata enggak. Peneliti tertarik dengan cerita ini, jadi mereka mengamati foto satelit untuk mencari tahu apa cahaya yang Chiao lihat itu. Salah satu kemungkinannya adalah Chiao melihat kapal nelayan di lepas pantai Amerika Selatan. Dengan cahaya terang, mereka ingin menarik cumi-cumi, tapi karena sedang senja, rotasi planet kita mungkin bikin cahaya itu terlihat terbang. Bintang neutron bertabrakan. Setelah sebuah bintang besar mencapai akhir masa hidupnya dalam ledakan supernova kuat, intinya berhamburan. Lalu inti bintang itu membentuk materi terpadat yang kita tahu di seluruh alam semesta, yaitu bintang neutron. Dalam beberapa detik pertama setelah bintang biasa berubah menjadi bintang neutron, energi di sana setara dengan total cahaya yang dikeluarkan semua bintang di alam semesta. Setidaknya di bagian yang bisa kita amati, tapi itu aja masih banyak loh. Sulit menentukan ukuran tepatnya, tapi coba deh bayangin, panjang Manhattan dengan 1,5 kali massa matahari. Jika lebih padat, bintang itu akan hancur dan membentuk lubang hitam.
Saintis melihat foto dua bintang ini bertabrakan beberapa tahun lalu. Tabrakan itu sangat kuat sampai menciptakan gelombang gravitasi yang membentuk riak di ruang waktu, tapi gelombang itu menghasilkan unsur berat seperti platinum dan emas. Lihat komet ini. Baru-baru ini, komet ini meletus 4 kali dalam kurang dari 48 jam dan menjadi hampir 300 kali lebih terang dari biasanya. Ini rangkaian letusan paling kuat yang pernah dialami komet tersebut dalam kurun lebih dari 3 tahun terakhir. Apa kita perlu khawatir? Para ilmuwan tampak gak khawatir, mereka justru sangat gembira. Pertama, biar ku jelaskan sedikit latar belakangnya. 29P disebut astronom sebagai komet Centaur. Komet ini merupakan objek es yang mengorbit matahari di antara Jupiter dan Neptunus. Yang menarik dari Centaur adalah komet ini seperti hibrida kosmik karena bergerak dari satu jenis benda angkasa ke jenis lainnya. Komet Centaur memulai kehidupan sebagai objek jauh di zona tak bernyawa dan sangat dingin di luar Neptunus. Setelah beberapa juta tahun, komet-komet itu bergerak menuju matahari karena tarikan gravitasi planet-planet di tata surya. Pada akhirnya, komet-komet ini berubah menjadi komet periode pendek, yang artinya bisa melintas dekat dengan matahari, kemudian menjauh kembali ke wilayah es. Centaur yang namanya berasal dari makhluk hibrida setengah kuda dan setengah manusia yang populer dalam mitologi Yunani, sangat menarik karena pada dasarnya merupakan sisa-sisa pembentukan tata surya kita, semacam fosil kosmik. Karena lama berada di tata surya bagian luar yang dingin, komet Centaur menyimpan banyak materi mudah menguap yang ada ketika tata surya pertama kali terbentuk. Hal ini menjadikannya petunjuk berharga untuk memahami bagaimana tata surya kita berevolusi. Itulah yang membuat para ilmuwan sangat antusias. Sekarang tentang 29P itu sendiri yang sangat besar untuk ukuran sebuah komet. Diameternya sekitar 59 km, hampir 3 kali panjang Manhattan. Tapi tenang, komet ini terlalu jauh untuk membahayakan kita. Selain merupakan salah satu dari sekitar 1000 Centaur yang diketahui, 29P juga termasuk dalam kelompok komet lebih langka, yaitu kriovulkanik. Komet kriovulkanik adalah kelompok objek antariksa menarik dan memiliki aktivitas geologi yang unik. Komet kriovulkanik gak hanya mengandung campuran es, debu, dan batuan seperti komet pada umumnya, tapi juga memiliki kriovulkano alias gunung berapi dingin. Komet-komet ini melontarkan materi-materi yang mudah menguap seperti air, amonia, atau metana, bukan batuan cair. Sedangkan komet biasa ketika mendekati matahari, panas dari bintang ini menguapkan gas-gas di dalamnya yang kemudian menghasilkan debu dan partikel-partikel kecil seperti elektron dan ion. Materi-materi inilah yang membentuk ekor komet. Letusan ini sangat spektakuler dan membuat komet tampak jauh lebih terang karena awan cryomagma memantulkan cahaya matahari. Awan yang terbentuk di sekeliling komet disebut koma, dan awan ini bisa menjadi sangat besar dan terang sehingga membuat komet tampak seperti bola cahaya samar. Jika pernah mengamati komet, koma adalah lingkaran cahaya yang terlihat di sekeliling komet. Letusan semacam itu nggak bisa diprediksi. Meski sebagian besar komet kriovulkanik mengikuti orbit elips yang membawa mereka jauh keluar tata surya, 29P berada di orbit yang lebih melingkar pada jarak yang sama dengan Jupiter dan matahari. Kalian pasti mengira ini berarti letusannya akan lebih teratur, tapi ternyata nggak begitu. Faktanya 29P meletus secara acak dan nggak bisa diprediksi. Dan para ilmuwan masih berusaha mencari tahu alasannya. Letusan terbaru dimulai pada tanggal 2 November 2024, ketika 29P meletus untuk pertama kalinya dalam waktu hampir 2 tahun. Ini diikuti 3 letusan besar lainnya dalam kurang dari 48 jam, yang menarik perhatian para astronom di Asosiasi Astronomi Inggris. Mereka sudah lama mengamati 29P dan melaporkan bahwa letusan-letusan ini memancarkan gumpalan puing-puing yang memantulkan cahaya 289 kali lebih terang daripada cahaya inti komet, yang merupakan peningkatan sangat besar. Para astronom menduga kalau koma yang mengembang setelah setiap letusan memiliki bentuk gak biasa. Beberapa letusan yang terjadi bisa jadi menyebabkan koma mengembang dengan cara yang aneh dan gak beraturan. Hal ini sangat menarik karena 29P belum pernah mengalami letusan besar seperti ini sejak November 2022. Saat itu komet ini melontarkan lebih dari 1 juta ton puing-puing.
Terakhir kali komet ini mengalami letusan besar adalah pada September 2021 dengan beberapa letusan secara beruntun. Selain kebingungan tentang letusannya, 29P juga sangat berbeda dari komet lainnya. Sebagian besar komet memiliki orbit elips yang membawanya jauh keluar tata surya. Komet-komet ini menghabiskan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan tahun jauh dari matahari dan baru akan meletus ketika berada di dekatnya. Tapi 29P enggak seperti itu. Ia mengitari matahari setiap 15 tahun sekali dan berada pada jarak yang hampir sama dengan jarak Jupiter. Perilaku aneh ini membuat para astronom semakin ingin mengetahui apa yang terjadi dengannya. Hal keren lainnya dari 29P adalah ia nggak pernah berada cukup dekat dengan matahari untuk menumbuhkan ekor, seperti komet-komet terkenal lainnya. Seperti komet sekali dalam satu abad, Shuchinshan Atlas, yang baru-baru ini menjadi berita utama karena melintas dalam jarak terdekatnya dengan bumi dalam 80.000 tahun. Teleskop antariksa James Webb milik NASA mengamati 29P untuk bantu memecahkan misteri tentang komet ini. Dan baru-baru ini, teleskop ini membuat penemuan besar lainnya. Teleskop ini mendeteksi semburan CO2 atau karbon dioksida yang berasal dari komet. Ini kali pertama semburan CO2 terdeteksi dari komet ini. Webb juga menemukan semburan karbon monoksida dari komet ini. Ini bisa memberitahu kita banyak hal tentang komposisi komet dan semburannya. Yang menarik, semburan-semburan itu tampak berasal dari bagian berbeda di dalam inti 29P. Meskipun Webb nggak bisa menangkap inti komet itu karena ukurannya yang terlalu kecil untuk dilihat secara detail. Semburan yang berasal dari berbagai lokasi di permukaan komet menunjukkan bahwa inti komet itu bisa jadi terdiri dari banyak objek. Objek-objek ini mungkin memiliki komposisi berbeda dan ada kemungkinan inti komet merupakan benda komposit yang terdiri dari potongan-potongan kecil yang menyatu seiring berjalannya waktu. Anehnya, para astronom nggak mendeteksi adanya uap air di atmosfer komet. Ini nggak biasa karena atmosfer sebagian besar komet umumnya mengandung air. Komet ini mungkin kekurangan uap air karena suhu yang sangat dingin di permukaannya sehingga air nggak bisa menguap. 29P bukanlah satu-satunya yang dipelajari oleh Webb. Teleskop ini juga sudah membuat beberapa penemuan besar tentang galaksi-galaksi yang sangat jauh. Sebagai contoh, Webb baru-baru ini menemukan galaksi dengan nama yang cukup rumit yang muncul sekitar 1 miliar tahun setelah dentuman besar. Yang sangat aneh dari galaksi ini adalah gas di dalamnya bersinar lebih terang daripada bintang-bintangnya, dan ini sangat jarang terjadi. Ini mungkin saja fase mata rantai yang hilang dalam evolusi galaksi, sesuatu yang bisa membantu para astronom memahami transisi galaksi-galaksi dari bintang-bintang pertama, yang disebut populasi 3 menjadi jenis galaksi yang kita lihat sekarang. Bintang-bintang di galaksi ini jauh lebih panas daripada yang kita lihat di galaksi-galaksi modern di alam semesta lokal, sekitar 80.000 derajat Celcius dibanding bintang-bintang pada umumnya yang bersuhu 40.000 sampai 50.000 derajat Celcius. Artinya, galaksi ini berada di tengah-tengah fase pembentukan bintang yang sangat singkat tapi intens, di mana bintang-bintang besar dan panas bermunculan di awan gas yang padat. Awan gas ini bersinar sangat terang karena dihantam oleh banyak sekali cahaya dari bintang-bintang. Tim peneliti di balik penemuan ini mengatakan bahwa meski galaksi ini nggak memiliki bintang populasi 3 karena data menunjukkan kompleksitas kimiawi, galaksi ini masih bisa jadi panduan untuk memahami bagaimana galaksi berevolusi dari bintang-bintang pertama hingga menjadi galaksi yang kita kenal. Masih ada banyak pertanyaan tentang galaksi ini. Apakah ini merupakan fase yang langka ataukah sesuatu yang sering terjadi pada tahap awal pembentukan galaksi? Para astronom berharap bisa mempelajari lebih banyak galaksi seperti ini untuk mengetahuinya. Bayangkan benda yang begitu kuat hingga bisa mencabik-cabik atom-atom tubuhmu dalam sepersekian detik. Benda ini melesat tanpa suara di antariksa, tidak punah, tidak hidup, terjebak di antara keduanya. Jika monster menakutkan ini bergerak menuju bumi, kita akan hancur. Benarkah? Para astronom menemukan objek antariksa yang cepat dan kuat yang melesat melintasi galaksi Bima Sakti dengan kecepatan lebih dari 177.000 km per jam. Itu lebih cepat dari roket yang pernah kita buat. Objek luar angkasa yang aneh ini dijuluki bintang zombie. Itu karena ia merupakan sisa dari sebuah bintang yang sudah lama mati, tapi masih terus bergerak.
Bintang zombie ini sejenis objek yang disebut magnetar. Bola super kecil dan sangat berat seukuran kota, tapi lebih berat dari matahari. Hal ini menjadikannya salah satu objek paling padat di antariksa. Hanya lubang hitam yang lebih padat. Magnetar juga memiliki medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet yang dimiliki si zombie 100 triliun kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnetnya begitu kuat sehingga jika mendekati bumi, ia bisa memusnahkan semua kartu kredit di planet ini hanya karena daya magnetnya. Dan kita nggak bisa belanja lagi. Ditambah lagi jika seseorang terlalu dekat dengan magnetar, sekitar 965 km, magnetar bisa menarik atom-atomnya, dan dia nggak bisa belanja lagi. Untungnya magnetar ini berada sangat jauh dan nggak mendekati kita. Ketika pertama kali ditemukan, jaraknya sekitar 15.000 tahun cahaya dari bumi. Jarak yang sangat jauh, jadi kamu nggak perlu khawatir atom-atommu akan hancur. Astronom pertama kali menemukan magnetar zombie pada tahun 2008. Dan karena hanya ada sekitar 30 magnetar yang diketahui di galaksi kita, penemuan ini sangatlah langka. Para ilmuwan menggunakan teleskop luar angkasa seperti Hubble dan Gaia untuk mengamatinya. Dari situlah mereka tahu magnetar itu bergerak jauh lebih cepat dari dugaan. Sekarang para astronom coba mencari tahu bagaimana bintang zombie ini bisa bergerak begitu cepat. Awalnya mereka menduga bahwa seperti magnetar pada umumnya, yang satu ini lahir ketika bintang raksasa meledak dalam supernova dan inti yang tersisa menjadi bintang neutron yang sangat padat. Menurut teori mereka, hal itu bisa saja terjadi di dekat sesuatu yang disebut sisa supernova HB9. Hal ini masuk akal karena sebagian besar magnetar terbentuk dengan cara ini. Tapi saat melacak pergerakannya, mereka mendapati bintang zombie itu bergerak terlalu cepat dan ke arah yang salah, sehingga nggak mungkin berasal dari HB9. Mereka menelusuri jalurnya hingga ribuan tahun ke masa lalu dan tetap nggak bisa menemukan bintang yang meledak atau gugus bintang yang mungkin menjadi tempat asalnya. Artinya, para ilmuwan kini memiliki satu misteri lagi. Dari mana bintang zombie ini berasal dan bagaimana ia terbentuk? Salah satu penjelasannya adalah ia berasal dari katai putih, yang merupakan sisa inti bintang yang lebih kecil seperti matahari setelah kehabisan bahan bakar. Biasanya, ketika katai putih meledak, ia akan hancur total. Tapi dalam situasi yang langka, alih-alih meledak, katai putih bisa saja runtuh ke dalam dirinya sendiri dan berubah menjadi bintang neutron. Bintang neutron ini kemudian menjadi magnetar. Cara yang gak biasa dalam pembentukan magnetar ini juga memberi petunjuk tentang misteri lain, semburan radio cepat atau FRB. FRB merupakan kilatan energi radio yang sangat cepat dan kuat dari antariksa dalam. Sebagian FRB berasal dari galaksi yang sangat tua, sehingga seharusnya gak ada lagi bintang yang meledak. Tapi jika magnetar bisa lahir dari katai putih yang runtuh, itu bisa menjelaskan bagaimana FRB masih bisa terjadi. Bagaimanapun, mempelajari cara magnetar terbentuk bisa membantu kita menjelaskan berbagai peristiwa aneh dan dahsyat di alam semesta. Tapi, sejauh ini penyelidikan masih terus dilakukan dan belum ditemukan jawabannya. Bintang zombie yang melesat di antariksa bukanlah satu-satunya misteri yang belum terpecahkan. Suatu saat, kamu mungkin akan menjumpai salah satunya saat menjelajah alam semesta. Wujudnya nggak terlihat. Pada jarak 700 juta tahun cahaya dari bumi, ada sebuah lubang. Sebuah kekosongan yang hanya memiliki sedikit galaksi. Daerah ini berbentuk bola dengan lebar sekitar 330 juta tahun cahaya. Ribuan galaksi Bima Sakti bisa muat di sana. Itu adalah Boötes Void, yang misterius di rasi bintang Boötes. Masuk akal. Galaksi tampak seperti jaring-jaring raksasa. Sebagian besar merupakan bagian dari struktur panjang yang disebut filamen. Filamen-filamen itu berkelok-kelok di antariksa dan ketika bertemu, mereka membentuk daerah dengan konsentrasi galaksi yang tinggi. Daerah inilah yang kita kenal sebagai gugus galaksi. Namun di antara gugus-gugus dan untayan tersebut, ada ruang kosong atau void sangat besar yang hampir nggak berisi galaksi. Void semacam itu mengisi hampir 80% alam semesta yang bisa diamati, dan kebanyakan berukuran sangat lebar, dari 30 hingga 300 juta tahun cahaya. Boötes Void adalah salah satu yang paling masif. Ia bahkan dijuluki Super Void.
Para astronom menduga ia merupakan gabungan beberapa void yang lebih kecil. Tapi apa yang bisa menyebabkan area kosong raksasa seperti itu muncul? Alasannya mungkin terletak pada asal-usul alam semesta. Pada masa-masa awal pembentukannya, semua materi di alam semesta masih sangat rapat. Para astronom bahkan mengira kalau alam semesta itu seperti sup yang seragam. Namun tak lama kemudian fluktuasi kuantum mulai mendistribusikan materi ini. Beberapa area menjadi lebih padat dan tarikan gravitasinya menjadi lebih kuat. Area ini mulai mencuri materi dari area yang kurang padat. Hal ini membuatnya menjadi lebih padat dan terus menarik lebih banyak materi. Pada saat yang sama, kumpulan materi yang lebih kecil mulai menjauh dari pusat dan membentuk galaksi. Jika mengunjungi gugus bintang Palomar 5, kamu akan melupakan semua hal tentang void, super void, dan bahkan bintang-bintang zombie. Sebaliknya, kamu harus konsentrasi untuk bertahan hidup, karena di sana ada lebih dari 100 lubang hitam yang bersembunyi di tengah gugus bintang. Lubang-lubang hitam itu gak hanya diam, mereka sedang bekerja membentuk gugus tanpa henti. Palomar 5 adalah gugus bintang yang terletak sekitar 80.000 tahun cahaya dari kita. Biasanya, gugus seperti ini padat dan rapat dengan bintang-bintang yang bergerombol. Tapi, Palomar 5 berbeda. Gugus ini menyebar dan memiliki ekor bintang yang membentang sepanjang 30.000 tahun cahaya. Ekor yang indah ini disebut aliran pasang surut. Bintang-bintangnya seperti tumpah dari gugus menciptakan sungai cahaya yang panjang. Aliran pasang surut seperti ini sangat langka dan sulit untuk dipelajari. Gugus bola seperti ini sudah sangat tua, bahkan ada yang hampir sama tuanya dengan alam semesta itu sendiri. Tapi, Palomar 5 juga menonjol karena satu-satunya gugus yang kita ketahui masih memiliki aliran pasang surut. Dan lubang hitam di dalam gugus itu mungkin penyebabnya. Lubang-lubang hitam itu menarik bintang-bintang di dalam gugus, mengacaukan orbitnya dan melontarkannya keluar gugus. Apakah seperti ketapel? Entahlah. Bintang-bintang inilah yang membentuk aliran pasang surut. Seiring waktu, semakin banyak bintang yang dilontarkan. Palomar 5 memiliki lebih banyak lubang hitam dari yang diperkirakan. Sekitar 20% massa gugus ini terdiri dari lubang hitam, lebih dari 100 lubang hitam masing-masing sekitar 20 kali massa matahari. Tentu saja Palomar 5 nggak akan bertahan selamanya. Dalam waktu sekitar 1 miliar tahun, gugus ini akan hancur. Pada saat itu, semua bintang akan lenyap dan hanya menyisakan lubang hitam. Lubang-lubang hitam ini akan mengitari Bima Sakti, seperti bayangan dari gugus yang pernah ada. Meskipun gugus ini cukup menakutkan, ada hal lebih menyeramkan lagi yang bisa kamu lihat. Komet 3i Atlas menabrak bumi dan gelombang kehancuran besar mulai mengguncang planet kita. Tsunami raksasa menelan garis pantai. Gempa dahsyat membelah tanah. Puing-puing panas menyalakan badai api besar-besaran. Awan debu yang sangat tebal menutupi matahari. Nah, itulah yang bisa terjadi jika 3i Atlas, sebuah komet raksasa yang melintasi tata surya, bertabrakan dengan planet kita. Tapi, apakah bencana ini benar-benar bisa terjadi? Kapan 3i Atlas akan berada paling dekat dengan bumi? Mari kita cari tahu. Pertama-tama, komet ini ternyata jauh lebih besar dari yang kita kira sebelumnya. Bobotnya diperkirakan mencapai 33 miliar ton. Mari kita bandingkan dengan beberapa hal agar lebih mudah membayangkannya. Menara Eiffel beratnya sekitar 10.000 ton. Jadi 33 miliar ton. 33 miliar ton kira-kira setara dengan berat 3,3 juta Menara Eiffel. Menakjubkan. Selanjutnya, semua mobil di bumi dan kita berbicara tentang 1,5 miliar kendaraan yang masing-masing beratnya sekitar 1,5 ton memiliki berat total sekitar 2,25 miliar ton. Ini berarti massa komet tersebut 15 kali lebih besar daripada gabungan berat semua mobil di planet ini. Dan terakhir, jika dibandingkan dengan bangunan di bumi, 33 miliar ton setara dengan beberapa wilayah metropolitan besar yang seluruhnya terbuat dari baja dan beton. Namun, keseluruhan gambaran tentang seberapa besar komet ini menjadi tidak berarti jika dibandingkan dengan fakta yang lebih mengejutkan tentangnya. Ini bisa jadi teknologi yang belum diketahui dari galaksi lain.
dan beberapa ahli cukup yakin tentang hal itu. Tapi kenapa? Atlas bermata tiga terlihat Juli oleh sistem peringatan terakhir dampak asteroid ke bumi NASA. Tak lama kemudian ASALAS, Badan Antariksa tersebut mengkonfirmasi bahwa objek itu adalah objek antar bintang yang merupakan objek antar bintang ketiga yang telah kita temukan sejauh ini. Sebelumnya ada komet 2I Borisov yang melintas pada tahun 2019 dan Oumuamua, sebuah objek aneh berbentuk memanjang yang muncul pada tahun 2017. Namun komet terbaru ini dengan inti hingga 3,5 mil jauh lebih besar dibandingkan Oumuamua yang panjangnya hanya 1/4 mil dan Borisov yang lebarnya sekitar 0,6 mil. Ngomong-ngomong, beberapa orang percaya bahwa komet ini bisa jadi bahkan lebih besar hingga hampir 7 mil, tetapi para ilmuwan belum menemukan bukti untuk itu. Selain ukurannya, 3I Atlas juga berbeda dalam beberapa hal lain yang membuat beberapa ilmuwan mempertanyakan asal-usulnya. Objek ini melepaskan sejumlah besar karbon dioksida dan debu saat melaju menuju matahari. Kemungkinan besar, ini adalah bukti bahwa 3I Atlas jauh lebih masif daripada dua objek antar bintang lainnya, yakni 3 hingga 5 tingkat besaran lebih besar, yang pada dasarnya merupakan anomali serius. Komet ini juga bergerak menuju matahari dengan kecepatan yang luar biasa. Kita berbicara tentang kecepatan sekitar 130.000 mil per jam, yang hampir 170 kali kecepatan suara. Hal aneh lainnya adalah objek antar bintang ini mengikuti lintasan lurus, tidak seperti apapun di tata surya. Sebagian besar benda luar angkasa bergerak di sepanjang orbit melengkung akibat gaya gravitasi. Hal itu membuat beberapa peneliti percaya bahwa 3I Atlas mungkin merupakan sebuah wahana yang dikirim oleh peradaban lain untuk menjelajahi bumi, mungkin dengan niat yang tidak begitu bersahabat. Teori mereka adalah bahwa objek tersebut bisa jadi merupakan artefak teknologi, sebuah tanda kecerdasan kosmik. Kamu lihat, komet ini bergerak dengan cara yang cukup aneh dan tidak sepenuhnya sesuai hanya dengan pengaruh gravitasi. Lintasannya juga membawanya mendekati Venus, Mars, dan Jupiter. Dan para peneliti berpikir bahwa planet-planet ini mungkin sangat menarik untuk dilewati oleh peradaban lain. Fakta aneh lainnya, pengembara luar angkasa ini juga berputar ke arah berlawanan dibandingkan sebagian besar benda di tata surya kita. Ini mungkin diperlukan agar 3I Atlas lebih mudah mendekati bumi tanpa banyak hambatan. Beberapa ilmuwan berpikir putaran dan jalur terbang komet yang aneh ini bisa membantu siapapun atau apapun yang membuatnya. Ambil pengukuran yang sangat presisi terhadap planet-planet seperti orbit dan ukurannya untuk merencanakan jalur sempurna melintasi tata surya. Jika 3I Atlas tiba-tiba berubah arah secara drastis, itu mungkin berarti ia menggunakan semacam mesin bawaan, bukan hanya melayang di luar angkasa. Ada juga teori lain yang menyatakan bahwa benda ini bisa saja merupakan potongan teknologi tak dikenal yang masih aktif. Namun, tidak perlu khawatir setidaknya untuk saat ini. Komet itu tidak akan mendekati kita. NASA mengatakan komet itu akan tetap sekitar 150 juta mil dari bumi saat menuju matahari. Jadi pertanyaannya, dari mana asal pengunjung luar angkasa seperti ini? Para astronom telah menemukan bahwa 3 objek antar bintang yang kita temukan berasal dari bagian galaksi yang benar-benar berbeda dan masing-masing memiliki usia serta latar belakangnya sendiri. 3I Atlas ternyata adalah yang tertua, berusia sekitar 4,6 miliar tahun dan berasal dari cakram tebal Bima Sakti. Itu adalah wilayah yang dipenuhi bintang-bintang tua yang memiliki sedikit unsur berat. 1I Oumuamua jauh lebih muda, sekitar 1 miliar tahun. Itu merupakan cakram tipis galaksi, tempat bintang-bintang baru masih terus lahir. Oumuamua dalam bahasa Hawaii berarti utusan dari kejauhan. Tiba lebih dulu, ia adalah objek pertama yang diketahui berasal dari sistem bintang lain yang melintasi tata surya kita. Pada dasarnya, tamu antar bintang pertama. Bentuknya sangat memanjang, sekitar 10 kali lebih panjang daripada lebarnya. Tidak seperti apapun yang pernah kita temukan di luar angkasa. Ia juga melaju lebih cepat dengan cara yang tidak bisa dijelaskan hanya oleh gravitasi. Perubahan kecerahan menunjukkan bahwa ia berputar jungkir balik, bukan berputar dengan mulus. Awalnya para ilmuwan bingung karena benda angkasa ini tidak memiliki ekor atau awan gas seperti komet pada umumnya, meskipun ia mengalami percepatan. Hal itu memicu banyak perdebatan tentang terbuat dari apa benda ini dan dari mana asalnya. Sama seperti pada 3I Atlas, beberapa orang bertanya-tanya apakah benda ini bisa saja merupakan teknologi yang diciptakan oleh peradaban luar angkasa.
Namun, sebagian besar ilmuwan kini berpikir Oumuamua adalah objek alami, hanya saja sangat aneh. Dugaan terbaik, benda itu adalah komet yang melepaskan gas hidrogen tak kasat mata, menyebabkan ia sedikit mempercepat lajunya. Sayangnya, saat para astronom menemukannya, benda itu sudah dalam perjalanan keluar dari tata surya, sehingga tidak banyak waktu untuk mempelajarinya. Untuk 2I Borisov, usianya di tengah-tengah, sekitar 1,7 miliar tahun. Benda ini juga berasal dari cakram tipis. Ini adalah komet pertama yang dikonfirmasi berasal dari sistem bintang lain. Hal ini memberi ilmuwan kesempatan langka untuk mengintip seperti apa bahan di luar tata surya kita. Komet ini ditemukan pada tahun 2019 oleh Gennady Borisov, seorang astronom amatir yang membangun teleskopnya sendiri untuk mencari objek luar angkasa yang samar. Berbeda dengan pengunjung antar bintang pertama, Oumuamua, yang lebih mirip asteroid, Borisov berperilaku seperti komet klasik. Komet ini memiliki koma terang, yaitu atmosfer sementara yang tampak kabur, terdiri dari gas dan debu yang terbentuk di sekitar inti komet saat mendekati matahari. Selain itu, komet ini juga memiliki ekor panjang yang terdiri dari debu dan gas. Mempelajari 2I Borisov membantu para peneliti memahami lebih banyak tentang bagaimana sistem planet lain terbentuk. Pengamatan menunjukkan butiran debunya padat, dan jumlah gas seperti karbon dioksida berubah signifikan saat komet ini mendekati matahari. Ini bisa berarti komet tersebut terbentuk dalam kondisi sangat berbeda dibandingkan apapun di tata surya kita. Sekarang, 2I Borisov sedang melaju menjauh dari matahari dan tidak akan pernah kembali. Namun, komet ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengintip secara unik ke dalam kimia dan sejarah dunia-dunia yang jauh. Menariknya, perbedaan antara ketiga objek luar angkasa ini menunjukkan bahwa para pengunjung antar bintang telah dikeluarkan dari sistem planet di seluruh galaksi selama miliaran tahun, jadi ini bukanlah sesuatu yang baru. Untuk mengetahui apakah 3I Atlas mungkin semacam wahana dari planet lain, para ilmuwan memeriksa adanya tanda-tanda teknologi seperti sinyal radio aneh, aktivitas listrik, dan pola pergerakan yang tidak biasa. Jika komet itu tiba-tiba mengubah jalur atau menjatuhkan objek-objek kecil di sekitarnya, mungkin itu adalah petunjuk bagi kita. Meskipun 3I Atlas bergerak dengan cara liar dan energik, kemungkinan besar itu hanya objek antar bintang alami yang melintas. Peneliti mengatakan mereka masih butuh banyak bukti sebelum siapapun bisa benar-benar menyatakan pengembara luar angkasa itu dikirim oleh makhluk dari planet lain. Apa pendapatmu tentang penjelajah luar angkasa baru ini? Bagikan di kolom komentar.